Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan meneruskan dari episode yang kemarin, yaitu di part 2 untuk perbaikan Samsung J5 Prime. Dengan kondisi yang kemarin itu adalah saya memperbaiki atau bikin tutorial bagaimana cara memperbaiki di bagian tombol volume dan juga tombol power yang tidak bisa berfungsi atau ada kerusakan. Dan di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara mengganti kaca touchscreen pada Samsung J5 Prime ini. Jadi untuk kondisinya sudah jelas dan kelihatan. Untuk di bagian kaca touchscreen ada keretakan ya teman-teman, ada keretakan dan juga ada bagian yang kaca yang gumbil atau sudah pada gripis. Dan sebelum kita kerjakan, alangkah baiknya kita cek terlebih dahulu untuk kualitas LCD dan juga touchscreen-nya, yaitu tujuannya untuk menghindari resiko dan tidak salah paham sama pelanggan atau user ya teman-teman. Kalau handphone ini kita kerjakan dengan kondisi awal LCD-nya masih normal dan juga di bagian tombol-tombolnya bisa berfungsi dengan normal. Oke, kita siapkan dulu untuk spare part-nya, yaitu kaca touchscreen dan juga lem OK kering. Ini saya siapkan untuk spare part yang terpisah ya teman-teman, bukan satu set yang kaca touchscreen sudah plus lem OK, melainkan satu persatu, yaitu kaca touchscreen sendiri dan juga lem OK sendiri. Oke, kita matikan dulu handphonenya, karena untuk di bagian tombol power itu sulit ditekan dan juga ada kerusakan di bagian tombol volume. Kalian bisa simak tutorial yang sebelumnya atau tutorial part 1 untuk perbaikan tombol power dan juga tombol volumenya. Sekarang kita lindungi dulu untuk melapisi kaca touchscreen yang tujuannya untuk menghindari risiko saat kita membongkar LCD dari frame. Kita panasi dulu menggunakan alat separator yang sudah kita setting sebelumnya. Karena untuk di bagian handphone ini harus membongkar LCD-nya dulu ya teman-teman. Untuk bautnya atau skrupnya itu ada di bagian bawah LCD. Untuk membuka LCD saya siapkan untuk cairan, yaitu minyak kayu putih, dan di bagian tengah yang saya tunjuk itu adalah bagian letak soket konektor LCD. Jadi kita masukkan mikanya jangan terlalu dalam dulu. Untuk di bagian bawah juga harus hati-hati karena ada letak fleksibel tombol home atau back dan recent ya teman-teman. Karena untuk di bagian bawah itu ada fleksibel tombol home, jadi harus hati-hati agar tidak putus di bagian fleksibel atau robek. Oke, kita masukkan pelan-pelan seperti ini. Untuk mikanya kita letakkan di bagian atas tombol home, yaitu untuk memastikan agar di bagian fleksibelnya tidak robek teman-teman. Kita masukkan mikanya ke bagian bawah LCD seperti itu, jangan ke tengah lapisan LCD yang bisa bikin lapisan kotor ya teman-teman. Dan di bagian ini harus hati-hati juga karena di bagian bawah itu ada kaca touchscreen yang pada gumbil dan retaknya parah. Untuk menghindari resiko agar LCD-nya bisa selamat, bisa berfungsi dengan normal tanpa kita mengganti LCD satu set. Apabila kesulitan, kita bisa menetesi cairan minyak kayu putih sebagai pelumas atau sebagai penghancur lem agar mudah untuk kita bongkar. Dan harus hati-hati di bagian atas itu ada kamera depan ya teman-teman. Agar tidak kotor ataupun tidak buram, harus hati-hati untuk membuka di bagian atas karena ada kamera depan. Setelah kita angkat LCD-nya, kita lepas untuk penutup soket LCD-nya. Oke. Setelah kita angkat LCD-nya, kita cek terlebih dahulu di bagian fleksibel LCD-nya. Ada yang robek atau ada yang rusak atau tidak teman-teman. Jika sudah kelihatan atau di bagian fleksibel itu tidak ada yang robek dan beserta untuk LCD-nya masih aman, kita akan membongkar di bagian yaitu skrup atau bautnya. Karena untuk di bagian ini saya memperbaiki tombol power dan juga tombol volumenya ya teman-teman. Untuk perbaikan tombol volume dan tombol power kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi untuk tutorialnya. Untuk di bagian ini kita angkat yaitu mesin dan kita lepas untuk baterainya dulu atau soket fleksibel baterainya. Dan di bagian ini adalah kerusakan yang episode yang pertama, yaitu kerusakan di bagian tombol power dan juga tombol volumenya. Oke,
Sebelum kita lanjut untuk mengerjakannya, alangkah baiknya kita tes terlebih dahulu untuk kualitas LCD-nya setelah kita membongkar LCD-nya. Oke, kita nyalakan infonya dan kita tunggu loadingnya sebentar untuk melihat kondisi LCD-nya teman-teman. Oke, ini adalah kondisi LCD-nya saat menyala. Kita cek juga untuk di bagian touchscreen ya teman-teman. Oke, untuk LCD-nya alhamdulillah masih bersih dan jernih, tidak ada flek warna hitam ataupun kotoran di bagian dalam LCD, dan fungsi dari touchscreen juga bisa berfungsi dengan sangat normal. Dan untuk tombol back, recent, dan juga tombol tengah atau tombol home masih bisa berfungsi dengan normal dan tidak ada fleksibel yang rusak ya teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk kita bongkar LCD dari frame sudah sukses. Selanjutnya kita tinggal memisahkan kaca touchscreen dari LCD-nya. Kita panasi dulu menggunakan alat separator dengan suhu panas yang sudah kita setting sebelumnya, dan kita gunakan untuk kawat pemisah. Untuk kawat pemisahnya sendiri, untuk ukuran ketebalan kawat kalian bisa menggunakan yang aman, itu adalah ukuran 0,03 mili atau 0,05. Kalau kalian terbiasa menggunakan 0,08, dicek terlebih dahulu LCD-nya atau kualitas LCD yang digunakan atau dikerjakan, karena setiap LCD itu berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang tahan ketebalan dari kawat ataupun ada yang tidak tahan sama ketebalan kawat, yang bisa menyebabkan keluar tompel ataupun bisa menyebabkan lapisan polaris itu robek. Oke, setelah kita pisah untuk LCD dari kaca touchscreen-nya, selanjutnya kita tes ulang. Karena untuk sebelum kita pisah itu LCD-nya masih normal dan touchscreen-nya juga masih normal. Apakah setelah kita habis memisah kaca touchscreen LCD-nya adanya cacat atau tidak, kita harus mengecek terlebih dahulu teman-teman. Yaitu tujuannya untuk menghindari resiko agar tidak ada salah paham sama pelanggan ataupun user. Oke, untuk LCD-nya alhamdulillah masih bersih, dan kita tes untuk touchscreen-nya. Jadi meskipun tanpa menggunakan kaca touchscreen atau setelah kita memisahkan kaca touchscreen dari LCD, tanpa kaca touchscreen pun masih bisa disentuh dengan normal ya teman-teman. Karena fungsi dari LCD yang ori ini beda sama kualitas LCD lokal ataupun KW. Karena untuk LCD yang ori itu touchscreen-nya bekerja atau berfungsi jadi satu sama LCD, beda sama kualitas LCD yang KW ya teman-teman. Setelah kita memisahkan LCD dari kaca touchscreen, dan kita harus membersihkan di bagian sisa-sisa lem yang terdapat di bagian frame. Tujuannya agar nanti saat proses pemasangannya hasilnya bisa rapi dan presisi sama frame ya teman-teman. Setelah kita bersihkan dari sisa kotoran ataupun sisa lem yang ada di bagian frame, selanjutnya tinggal kita bersihkan dari sisa-sisa lem yang ada di bagian LCD. Kita kasih tatakan LCD sebagai fungsi untuk pengaman saja, untuk menghindari resiko. Dan di bagian ini saya siapkan cairan pertama dan tisu kering biasa. Cairannya kita teteskan dulu ke tisu kering, dan selanjutnya kita usapkan secara merata untuk membersihkan di bagian sisa-sisa lem yang terdapat di bagian LCD. Oke, setelah bersih, jangan sampai ada sisa debu ataupun kotoran yang nempel di bagian LCD. Selanjutnya kita siapkan lem OK kering dengan ukuran 5,5 ataupun 6 in ya teman-teman. Karena saya menggunakan spare part yang terpisah, bukan spare part yang satu set seperti kaca touchscreen plus lem OK. Ini terpisah teman-teman. Karena hanya untuk menghabiskan stok saja, mumpung stok saya yang terpisah itu masih banyak, saya gunakan sebagai spare partnya yang akan saya pasang. Setelah kita pasang lem OK kering, jika terdapat ada sisa kita potong sesuai ukuran LCD-nya dengan ekstra hati-hati teman-teman. Selanjutnya kita siapkan untuk frame dan juga kaca touchscreen-nya sesuai tipe handphonenya, yaitu J5 frame dengan warna hitam. Jadi setelah kita memisahkan kaca touchscreen, kita akan mengganti kaca touchscreen yang baru atau kaca LCD atau brush yang baru ya teman-teman. Kita presisikan dulu untuk LCD ke frame, dan selanjutnya kita buka atau kita lepas plastik yang ada di depan kaca touchscreen, dan kita akan melepas di bagian lem OK atau lapisan lem OK yang sudah kita pasang ke LCD sambil kita kasih
tatakan di bagian bawah LCD. Oke, kita lepas untuk plastik lem OK-nya dan kita lepas juga plastik kaca touchscreen. Kita presisikan dulu ke bagian frame untuk kaca touchscreen-nya. Sambil kita tekan halus sedikit saja, dan di bagian tangan kiri itu jangan dilepas ya teman-teman, karena tugasnya untuk mengasih jarak renggang seperti ini. Jadi pemasangannya ada jarak kerenggangan dan di bagian belakang harus dipresisikan. Apabila presisi untuk LCD sama touchscreen-nya tinggal kita memasang secara manual. Di bagian tutorial secara manual untuk pemasangan kaca touchscreen ini harus ekstra hati-hati. Kita tekan secara halus saja, jangan menekan terlalu keras teman-teman. Kita tekan secara halus untuk menghindari resiko LCD rusak ataupun pecah, dan juga di bagian pemijitan atau dengan cara kita tekan dan juga mendorongnya jangan terlalu cepat ya teman-teman, karena sengaja ini video saya percepat hanya untuk mempersingkat durasi tutorialnya. Untuk menekannya secara halus dan juga untuk mendorongnya juga secara halus, yaitu tujuannya untuk menghindari resiko agar gelembung tidak ketinggalan di bagian tengah LCD teman-teman. Oke, sampai pojok atas sudah selesai untuk pemasang secara manual dan tidak ada gelembung. Sukses untuk penggantian atau pemasangan kaca touchscreen Samsung J5 Prime. Tidak hanya di sini saja ya teman-teman, bukan sampai di sini saja untuk tutorialnya, karena untuk tutorial pemasangan secara manual harus hati-hati dan juga kita harus cek terlebih dahulu, kita tes setelah kita selesai memasang atau mengganti kaca touchscreen. Untuk di bagian tombol power dan juga tombol volume sudah saya perbaiki. Untuk tutorial perbaikan tombolnya kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi untuk tutorialnya teman-teman. Oke, setelah perbaikan sudah selesai semua, tinggal kita tes ulang LCD dan juga touchscreen-nya. Oke, kita nyalakan dulu infonya untuk mengetahui kualitas LCD dan juga touchscreen-nya ya teman-teman, karena untuk penggantian atau pemasangan kaca touchscreen ini secara manual ini sering yang saya lakukan, tidak menggunakan alat beber remover, tapi hasilnya pun maksimal tidak ada gelembung udara di bagian tengah LCD. Hasilnya rapi, real pengerjaan tanpa menggunakan alat laminating ataupun beber remover. Apabila kalian sedikit kesulitan atau belum terbiasa, ya dibiasakan dulu untuk mengetahui triknya lebih dalam, dan apabila gagal harus dicoba lagi dan dicoba lagi, jangan sampai menyerah teman-teman, karena untuk pengalaman itu mahal harganya. Di bagian ini untuk pengetesan touchscreen dan LCD bisa berfungsi dengan normal, dan juga tombol back, recent, dan juga tombol home bisa berfungsi dengan sangat normal sekali. Kita tes lagi di bagian tombol powernya. Oke, untuk tombol penguncian yang awalnya itu sulit ditekan sudah kembali bisa berfungsi sangat normal sekali, dan untuk tombol volumenya juga bisa berfungsi dengan normal. Jadi sudah sukses untuk penggantian atau pemasangan kaca touchscreen yang baru. Dan langkah selanjutnya, sebelum kita senang atau sebelum kita puas untuk pengerjaannya, jangan senang dulu sampai di sini. Kita harus merakitnya kembali teman-teman. Kita rakit kembali, sengaja saya kasih segel untuk mengasih garansi, dan kita proses pemasangan LCD ke framenya. Kita kasih lem secukupnya saja di bagian frame, kita tekan secara halus, dan sambil kita menunggu lemnya kering kita bisa menggunakan gelang karet sebagai perekat agar LCD-nya bisa terpasang lebih rapat dan presisi, tidak ada cahaya yang bocor, dan juga hasilnya bisa rapi teman-teman. Oke, tinggal kita menunggu lemnya kering, dan sekarang kita coba untuk tes ulang setelah lemnya kering teman-teman. Dan ini adalah hasilnya setelah kita melalui step by step atau tahap demi tahap untuk proses segala pengerjaannya, mulai dari kita bongkar dari awal sampai pengerjaan pemasangan kaca touchscreen sampai perakitan selesai. Dan ini adalah hasilnya. Kita tinggal tes ulang untuk kualitas LCD dan juga touchscreen setelah selesai perakitan. Oke, ini adalah hasilnya, sangat bersih dan jernih, dan juga untuk di bagian touchscreen bisa berfungsi dengan sangat normal sekali, tidak ada yang error, dan LCD-nya masih menggunakan yang original, bukan penggantian LCD satu set ya teman-teman, karena untuk LCD satu set
Biasanya kalau LCD yang KW atau lokal itu tidak bisa dipisah seperti ini untuk kaca touchscreen-nya. Biasanya apabila touchscreen error harus mengganti LCD satu set dan tidak bisa dipisah kaca touchscreen-nya teman-teman. Dan untuk hasil kamera depan dan hasil kamera belakang, alhamdulillah sangat bersih dan jernih apabila kita mengerjakan dengan ekstra hati-hati dan juga mengerjakan dengan bersih teman-teman. Alhamdulillah untuk tidak ada blur ataupun kusam atau gambar yang sedikit buruk, dan hasil kameranya masih bisa berfungsi dengan bersih dan sangat jernih teman-teman. Sudah sukses untuk pengerjaannya, tinggal kita tes untuk sensor proximity panggilan. Oke, untuk sensor proximity panggilan masih bisa berfungsi dengan normal dan pengerjaannya sudah sukses semua, jadi tidak ada kerusakan yang lainnya teman-teman. 100% sukses dan infonya sudah kembali normal dan kembali rapi. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutor berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.